warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Afifan Ahmad Faisal. Di sini saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa berbicara dengan Bapak Agus Irwanto selaku pemilik usaha dari obat herbal Syifa Barokah. Nah, Bapak Agus sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, mungkin sebelumnya biar teman-teman lebih tahu produknya, Bapak Agus bisa menjelaskan dagangannya, usahanya ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya Bapak Agus, biasa Bapak Agus Herbal. Di sini saya usaha intinya itu membantu masyarakat, membantu orang lain yang mungkin baru terkena musibah, kena cobaan, misalnya kena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya membuat atau meracik herbal tradisional Indonesia. Ya antara lain ya yang contohnya seperti ini, misalnya yang ini untuk kanker, ya, kanker payudara, kanker hati, tiroid, gondok dan lain sebagainya. Segala jenis kanker ya, Pak? Iya, untuk segala jenis kanker. Kemudian sesuai permintaan. Saya permintaan pasien, misalnya ada yang minta yang kolesterol seperti ini, misalnya ini yang untuk kolesterol, atau yang lama seperti ini penyubur wanita, ini untuk yang misalnya yang lama belum punya momongan juga bisa dan lain sebagainya, yang ya sesuai permintaan pasien. Ada yang pasien, ada yang yang ini langsing, kadang ibu mendapatkan langsing, perutnya susut dan lain sebagainya. Insyaallah ada. Ada. Tapi ini dari yang saya lihat kan ada banyak, ada untuk penyubur pria, ada penyubur wanita, ada untuk sehat langsing, lalu ada ikan gabus dan sebagainya. Berarti untuk segala macam penyakit insya Allah ada semua gitu? Insya Allah ada, insya Allah bisa dibuatkan. Ya, insya Allah bisa dibuatkan. Mungkin mau tanya juga dulu, Bapak mulai usahanya dari tahun berapa sih, Pak? Usaha ini saya mulai jual, kasarnya mulai itu sekitar 2015-2016an. Iya. Udah lama gitu? Udah lumayan. Dulu yang jadi pemicu awal Bapak ingin jualan herbal ini ya, karena ingin membantu atau ada faktor lainnya juga? Yang pertama seneng meracik, seneng meracik ya. Dari awal tuh kita seneng meracik, seneng meramu. Dari SMP SMA tuh udah diajari dari ibu saya ya. Itu terus kemudian 2015 kita ada di Facebook. Kalau ada orang yang butuh solusi untuk penyakitnya, kita kasih solusi. Habis itu jadi kita bantu masyarakat. Habis itu lama-lama mereka nggak hanya minta solusi, sekalian dibuatan obatnya. Daripada mereka nyari, kadang-kadang kan susah, yang di perkotaan, yang di desa. Kemudian karena mungkin takut takarannya kurang pas, akhirnya ya minta dibuatin yang sudah jadi seperti produk-produk yang ini. Oh gitu. Ya. Berarti memang sudah dari kecil udah biasa meramu dan juga dari permintaan teman-teman yang ada gitu. Iya, betul. Nah, niki sebenarnya wawancara ini saya untuk memenuhi tugas saya itu mengenai studi kelayakan bisnis. Ya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Agus sudah tahu mengenai studi kelayakan bisnis? Belum tahu. Nah, studi kelayakan bisnis itu biasanya dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah bisnis baru, atau misal kita udah punya bisnis, kita ingin mengembangkan. Nah, kita perlu melakukan penelitian baik dari aspek ekonominya, dari aspek perencanaan keuangannya, manajemennya bagaimana, dari politik dan sebagainya. Itu perlu diakan analisis biar ke depannya usahanya tidak rugi atau salah seperti itu, Pak. Nah, mungkin sebelumnya karena Bapak Agus belum tahu studi kelayakan bisnis, berarti dulu ketika ingin
menjalankan bisnis ini ketika merintis belum ada studinya ya Pak? Belum ada. Pokoknya niatnya dari Iya. awal saya mau nolong, bantu orang. Bentuknya monolog gitu. Nah, Bukan bukan untuk karena- bisnis nomor sekian. Oh gitu. Heeh. Berarti emang niatnya dari awal Dari awal menolong bantu. Nah, dan langsung jalan aja gitu. Iya, Alhamdulillahnya jalanin ada aja. jalannya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah mungkin saya mau tanya dari beberapa aspek nih Pak. Dari yang pertama itu ada aspek dari manajemen dan sumber daya manusia. Nah, ketika Bapak menjalankan usaha ini sampai sekarang, apakah ada karyawannya atau sebagainya itu ada tidak Pak? Kalau dulu saya sendiri, jadi mulai cari bahan, terus meramu dan lain sebagainya saya sendiri. Sekarang alhamdulillah ada satu karyawan, yaitu sebagai admin dan sebagai admin lah, bantu kita kalau di rumah. Nah, Untuk karyawan Bapak ini ada manajemen khusus nggak Pak? Atau mungkin kayak ya karyawan biasanya 6 hari kerja lalu ada seperti apa gitu tidak? ya seperti pada umumnya kita kasih jam kerja seperti biasa. Nah, jam 9, jam 4 pulang selesai. Ada seperti ya karena biasa. Terus hari Minggu tanggal merah biasanya kita liburkan. Kita libur. Kalau reseller atau dropshipper gitu ada nggak? Reseller alhamdulillah banyak. Banyak. Banyak yang di Jawa, Sumatera, ada yang di luar juga banyak juga yang ada di luar. Di Taiwan, Hong Kong juga ada. Sampai luar negeri segala. Iya, alhamdulillah. Batu. Kalau dari manajemen dari resellernya gitu Bapak ada mungkin ngasih bonus gitu nggak ke mereka Pak? Untuk reseller kita kasih bonus diskon khusus. Ada diskon khusus untuk reseller. Oh oke. Nah, Diskonnya gitu. ada diskon. Mungkin lanjut ke aspek berikutnya nih Pak. Ya. Nah dari aspek teknologi dan teknik. Nah dalam produksi produk-produk Bapak ini ada menggunakan teknologi tidak Pak? Teknologi paling yang sederhana mungkin ya, seperti untuk ya ini kan kapsul. Ya, untuk pengisian kapsul ini ya kita pakai alatnya manual, beli di online shop itu ada. Terus untuk segel yang ini kan ada plastik string namanya, plastik string. Namanya. Nah, jadi biar nggak gampang lepas itu ya kita pakai plastik string, bukan plastik biasa, bukan asal label aja biar. Terus yang kayak ini yang di Mangkusum Oil kan juga ada yang segel, kita kasih segel teknologi. Terus pengepresan plastik juga ada, Iya. biar rapi. Selanjutnya dari teknik juga ya Pak. Kalau obat herbal itu kan mungkin teman-teman khawatirnya ya itu kan hal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita Iya. ngerasain langsung. Nah dari pengawasan mutunya, pengawasan kualitasnya begitu bagaimana nih Pak? Untuk herbal kan ujinya uji empiris. Jadi uji empiris itu uji kebiasaan orang kita, orang terdahulu. Jadi nggak masuk laborat. Kalau masuk laborat ya mahal sih, bisa juga. Tapi nggak keluar uji klinisnya. Nggak kayak obat kimia, obat farmasi itu ada uji klinis bisa keluar. Tapi kalau untuk herbal masuknya uji empiris. Jadi kebiasaan adatnya, misalnya kayak dulu orang-orang dulu misalnya masalah perut, suruh ngambil kunyit, terus direbus, kan berdasarkan pengalaman. Nah, berdasarkan pengalaman aja. Kemudian yang jelas kita jaga mutu, jangan sampai ya kontaminasi, terus kita kasih expired juga. Ya, untuk jaganya. Ya, berarti untuk teman-teman nggak usah khawatir ya. Baik, Iya. ramuannya sendiri sudah diuji secara empiris dan juga dari produknya juga asalkan teman-teman melihat segelnya masih ada, insya Allah aman gitu. Ya, ya. Nah, selanjutnya dari aspek pasar nih Pak. Nah, dalam Bapak menjual produk-produk Bapak ini, Bapak ada segmentasi khusus nggak sih? Mungkin ke orang-orang tua atau remaja dan sebagainya gitu, ada tidak? Untuk segmentasi pasar kita semua umur dari balita sampai orang tua. Dari Bisa. balita juga bisa tidak? Bisa. Khusus untuk balita misalnya yang
kan belum bisa minum, misalnya di bawah 6 bulan kan masih ASI, itu yang minum malah ibunya. Oh, ibunya yang ya itu uniknya di situ kan, nanti kan di sarinya kan masuk ke ASI, ya ASInya kan baru masuk ke anaknya, ke bayinya, didiknya itu. Untuk setua umur insya Allah bisa ya Pak? Bisa. Nah kalau dari Dosis. segi pemasarannya bagaimana Pak? Untuk pemasaran sementara baru Facebook, terus Shopee, sama reseller, sama ya yang sudah pernah testimoni itu. Tetangga-tetangga juga sudah banyak sekarang, tetangga-tetangga dari kota-kota sekitar sini sudah mulai ada yang datang ke rumah malah. Oh, langsung datang ke rumah. Banyak Jadi ke rumah lebih juga. ke sosial media sama dari mulut ke mulut ya Pak? Ya betul. Oke. Nah selanjutnya mungkin dari aspek keuangan Pak. Nah, mungkin dari awalnya dulu. Dulu ketika Bapak merintis usaha ini modalnya dari mana sih Pak? Modal ya dari usaha sebelumnya. Oh, sebelumnya juga sudah punya usaha? Udah, saya di es krim. Oh, Nah, itu iya. dari situ terus kita ambil sedikitnya tabungan, terus buat modal. Oh, oke. Berarti murni dari modal sendiri, dari tabungan, nggak ada pindah-pindah? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nah, mungkin selanjutnya dari pengelolaan keuangannya Pak. Kayak mungkin pemasukannya kan mungkin otomatis cuma dari penjualan produk-produk ini gitu. Atau mungkin ada Ada yang ke rumah juga. Oke. Jadi dari penjualan herbal terus pengeluarannya mungkin dari gaji karyawan sama bahan baku saja gitu. Ya, karyawan, bahan baku, listrik. Oke. Nah, kalau dari segi investasinya Bapak ada investasi untuk pengembangan usaha Bapak ini? Sementara belum. Belum ada. Sementara belum. Karena memang mungkin alat-alatnya sudah ada semua gitu. Pak? Iya, sudah ada semua. Jadi alat-alat kebetulan sambil jalan. Jadi kemarin tuh misalnya beli press plastik, terus yang untuk yang apa untuk segel-segel kayak ini kan sambil jalan. Iya. Nah, Jalan. kalau dari segi apa namanya, desain labelnya itu bagaimana? Desain label kita ke apa? Ke pengetikan itu biasanya ke pembuatan label itu kita minta bantuan orang sih. Pemilihan orang. Belum bisa kita. Ya, itu sebenarnya juga masuk ke investasi juga Pak. Investasi dari alat, lalu dari desain-desain itu sebenarnya juga masuk ke dalam investasi, branding juga masuk. Nah, selanjutnya dari aspek resiko bisnis Pak. Nah, resiko itu kan ada banyak, mungkin yang paling terasa buat obat herbal dari segi pesaingnya nih Pak. Nah, kalau Bapak sendiri strategi Bapak buat menghadapi mungkin saingannya dari obat-obat kimia atau mungkin dari obat herbal lainnya itu bagaimana Pak? Nah, kita nggak ta'ala. Nah, itu. Karena dari awal kita niatnya bantu. Ya. Kita niatnya bantu. Makanya herbal kita kalau dibanding luar, maksudnya selain kita itu insya Allah harganya murah banget, sangat kompetitif. Bisa dibandingkan lebih murah, jauh lebih murah insya Allah. Dengan khasiat yang udah banyak testimoni, alhamdulillah. Berarti lebih ke dipasrahkan ke Allah dan juga lebih ke menjaga mutu, menjaga harga dan sebagainya ya. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang kurang mampu atau tidak mampu ya kita kasih kok. Pak, ini ada tetangga saya misalnya dia kondisinya gini kurang mampu, dia sakit gini. Biasanya saya minta alamat, terus kita konsul dulu sama dia kira-kira sakitnya apa aja, ya kepastiannya pas, baru kita rancangkan obatnya, kita kirim gratis. Ya, kita ada yang gitu kok. Benar-benar lillahi ta'ala. Iya, jalan Allah. Iya, nanti Allah yang mencukupi kok. Allah yang mencukupi nanti. Nah, mungkin ya buat teman-teman yang belum tahu, ini kita lokasinya ada di Kecamatan Ambarawa di Semarang. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin mau konsul tentang penyakitnya, mau obat herbal dan sebagainya, bisa datang ke langsung ke sini gitu Pak. Boleh, atau lewat WA juga boleh, bisa. Nggak harus datang. Harus datang ya. Ya, seperti yang pasien kita yang di New Zealand ada juga itu kemarin itu WA kok.
Pak, saya ada keluhan seperti ini, penyakitnya seperti ini. Terus biasanya kita tanyakan medis dulu, udah pernah ke dokter belum? Kalau udah ke dokter ya baru kita kasih solusi. Tapi kalau belum ada diagnosa dokter ya kita tanyanya agak terperinci dan nggak salah gitu. Karena kita membuat herbalnya itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah itu Custom made ya, sesuai dengan kondisi pasiennya. ya. Kalau yang ini umum, kan kadang-kadang ada yang khusus, misalnya kasus seperti kanker otak itu kan harus khusus, penanganannya khusus. Jadi kita harus tanya misalnya umur usianya berapa, terus dan lain sebagainya lah gitu itu. Jadi ya teman-teman, jadi selain Bapak Agus ini menjual produk herbal, Bapak Agus juga bersedia kalau teman-teman ingin konsultasi untuk ya mungkin kesehatan dari teman-teman ada terganggu atau sebagainya, insya Allah Bapak Agus selalu bantu. Insya Allah. Atau ada keluarganya, orang tuanya mungkin, atau saudara-saudaranya mungkin ada keluhan, insya Allah bisa saya bantu. Konsultasi gratis. Teman-teman, gratis teman-teman, langsung Gratis. nanti langsung hubungin Instagramnya atau WA-nya insya Allah, atau Facebooknya gitu Pak. Facebooknya aja. Kita WA nanti. Oke, nanti Facebooknya namanya Bapak Agus Irwanto gitu. Agus Irwanto dalam kurung herbal. Agus Irwanto dalam kurung herbal. Untuk nomor WhatsApp-nya mau ditaruh juga nanti Pak. Boleh. Nah nanti ada di description box. Nah mungkin untuk wawancara kayak ini sekian aja. Terima kasih Bapak Agus Ya, untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.